keluarga Fas yang berbahagia. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam program Untukmu Perempuan, khususnya kajian kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Pada pembahasan yang lalu kita masih membahas bab yang pertama, yaitu tentang kebolehan menghadiahkan pahala bacaan dan sedekah kepada mayit, dan kita membahas apakah pahala itu akan sampai kepada mayit. Kita akan melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. As-shadaqatu yasilu thawabuha ilal mayyiti bittifaq. Summa qala Syekhu rahimahullahu wa madhhab Syafi'iyah. Kemudian dikatakan oleh Syekh, dalam hal ini Simbah Ali Maksum, mengatakan menurut madhhab Syafi'iyah, anna shadaqata yasilu thawabuha ilal mayyiti bittifaq. Artinya sesungguhnya bahwa sedekah itu pahalanya akan sampai kepada mayit itu dengan kesepakatan. Artinya ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Wa ammal qira'atu fal mukhtaru kama fi syarhil minhaji usulu thawabiha ilal mayyiti. Adapun bacaan, ya ini menurut qaul yang terpilih, fal mukhtaru kama fi syarhil minhaj, dalam kitab Syarhul Minhaj karya Imam Nawawi, begitu, usulu sawabiha ilal mayyiti, bahwa pahala itu akan sampai kepada mayit. Wa yambaghi al jazmu bihi li'annahu du'aun, karena yang demikian itu menjadi doa. Kemudian wa madhabul malikiyati, ini menurut madhab malikiyah, annahu la khilafa fi wusuli thawabi shadaqati ilal mayyiti. Sesungguhnya menurut madhab maliki ini tidak ada perbedaan atau tidak ada beda pendapat dalam hal sampainya pahala sedekah itu kepada mayit, ya. Tetapi menurut menurut mazhab Malikiyah, ya, mazhab Maliki, waktu lifafi jawazil qiraatil mayyiti, tetapi ada perbedaan tentang bolehnya bacaan kepada mayit. Fa aslul madhhabi karohatuha, dan hukum asal menurut mazhab Maliki adalah memakruhkan pendapat ini. Wa dhahabal mutaakhiruna ila jawaziha wa huwa alladhi jara alaihi al-amalu fayasilu thawabuha ilal mayyiti, ya. Dan pendapat menurut pendapat ulama mazhab Hanafi yang mutaakhirun gitu, ya, ini apa yang sudah dilakukan ini menjadi sebuah amal dan pahalanya itu sampai kepada mayit. Demikian wa naqala Ibnu Farahun annahu ar-rajih. Ini dinukil oleh Ibnu Farahun bahwa ini adalah pendapat yang lebih kuat. Wa fil majmu'i lil Imam An-Nawawi, dalam kitab Majmu' karangan Imam An-Nawawi, su'ila al-Qadhi Abu Thayyib an khatmil Qur'ani fil maqabiri. Nah, bagaimanakah ada yang bertanya, su'ila bertanya Al-Qadhi Abu Thayyib ini tentang bagaimana menghatamkan Al-Quran di dalam kuburan, ya. Sering kan kita melihat ada orang yang menghatamkan Al-Quran di makam, mungkin di makam Simbah Khudori ataupun yang lainnya. Kemudian ini bagaimana jawabannya? Qala as-sawabu lil qari'i. Nah, pahala membaca atau menghatamkan Al-Quran ini pahalanya itu adalah milik bagi orang yang membaca. Wa yakunu al-mayyitu kal hadirina turjalahur rahmatu wal barakatuh.
Wa yakunu al-mayyitu. Nah, orang-orang mati, orang-orang atau orang yang mati yang ada di kuburan tersebut itu diibaratkan seperti tamu, turja lahur rahmatu wal barakatuh, yang mengharapkan rahmat dan barokah. Jadi pahala itu adalah milik si pembaca, kemudian para orang-orang yang sudah meninggal di dalam kuburan itu seolah-olah menjadi tamu yang mengharapkan berkah dan rahmat dari bacaan Al-Quran tersebut. Wa yustahabbu qiraatul Qur'ani fil maqabiri li hadzal ma'na. Artinya adalah bahwa ini disunahkan membaca Al-Quran di kubur. Wa aidan faddu'a'u 'aqibal qiraati. Begitu juga doa setelah membaca Al-Quran, ya, aqrabu ilal ijabati, ini lebih dekat dengan ijabah. Artinya doa setelah menghatamkan Al-Quran di kuburan ini mendekati kepada ijabahnya doa tersebut. Artinya termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Wadu'a'u yang fa'ulil mayyiti, wadu'a'u yang fa'ul mayyita. Artinya doa tersebut sangat bermanfaat bagi mayit. Wa qad naqala an-Nawawi fil adhkari an jama'atin min ashabis Syafi'i. Kemudian dinukil dari Imam Nawawi fil adhkar, dalam kitab adhkar, an jama'atin min ashabis Syafi'i. Ini dari para murid Imam Syafi'i, annahu yasilu thawabul qiraati ilal mayyiti kama dhahaba ilaihi Ibnu Hanbal wa jama'atun minal ulama. Artinya para murid-murid dari Imam Syafi'i ini juga menyatakan bahwa pahala membaca Al-Quran ini sampai kepada mayit. Begitu. Kita lanjutkan. Wa fil Mizanul Kubra lil Imam Sya'rani, dan dalam kitab Mizanul Kubra karangan Imam Sya'rani, wal khilafu fi wusuli thawabil qiraati lil mayyiti aw adami wusulihi masyhurun wa likulli minhuma wajhun. Artinya adalah bahwa khilafiyah ataupun perbedaan dalam perihal apakah pahala membaca Al-Quran ini sampai kepada mayit, ini sudah masyhur, dan tentunya ada banyak perbedaan, ya, dan masing-masing mempunyai dalil atau hujah tersendiri, hujah masing-masing. Wa madhabu ahli sunnah, dalam madhab ahlus sunnah wal jamaah, anna lil insani ayyaj'ala thawaba amalihi li ghairihi wa bihi qala Ahmad bin Hanbal. Artinya menurut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ini juga memiliki pendapat bahwa manusia, ya, diperbolehkan memberikan pahala atas amalnya sendiri kepada orang lain. Ini menurut Ahmad bin Hanbal. Kemudian ditambahkan oleh Al-Faqir, ziyadatun minal faqiri. Siapa Al-Faqir? Yaitu yang mentahqiq kitab ini, Syekh Ahmad Subagi Masyudi. Qala Muhammad bin Ahmad al-Marwazi sami'tu Ahmad bin Hanbal yaqul. Kemudian ditambahkan oleh Syekh Ahmad sebagai Masyhudi, idza dakhaltumul maqabira faqra'u bi Fatihatil Kitabi wal Ikhlasi wal Muawwidzatain. Ketika kalian semuanya masuk ke dalam kuburan, faqra'u bi Fatihatil Kitab, maka bacalah Fatihah, kemudian wal Ikhlas, surat Ikhlas, dan wal Muawwidzatain, dan surat Al-Falaq dan An-Nas. Wa ja'alu sawaba dzalika li ahlil maqabir, maka jadikanlah pahala-pahala itu kepada ahli kubur. Fa innahu yasilu ilaihim, maka sesungguhnya pahala itu akan sampai kepada para ahli kubur. Fal ikhtiyaru ayyaqulal qari' ba'da faraghihi. Kemudian menurut
Qaul yang terpilih ayaqul qari setelah membaca tadi surat Fatihah, kemudian surat Ikhlas, kemudian surat Muawwidzatain, dua surat Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian ditambahkan bacaan Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu ila fulan. Ini adalah termasuk bacaan tawasul ya. Sedikit kita jelaskan, Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu ila fulan. Ya Allah, sampaikanlah pahala dari apa yang saya baca ini kepada fulan bin fulan ya. Keluarga Fas yang berbahagia, ketika ini sedikit tambahan, ketika kita melewati suatu makam ya, ini sebaiknya kita ibaratnya uluk salam, assalamualaikum ya ahla dar qaumil mukminin antum lana sabiqun wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Walaupun itu bukan keluarga kita atau bukan siapa-siapa kita, tetapi ketika kita melewati makom, melewati kuburan, itu termasuk salah satu adab juga. Maka pernah diceritakan bahwa ketika ada seorang yang terbiasa mengucapkan salam ketika melewati sebuah makom, sebuah kuburan, maka sesungguhnya para ahli kubur yang ada di dalam kubur itu merasa senang dan mereka pun menjawab salam tersebut. Dan diceritakan pula bahwa suatu ketika seseorang yang terbiasa mengucapkan salam kepada para ahli kubur, suatu saat nanti ketika dia meninggal, kemudian dia masuk ke alam barzah, di sana dia disambut dengan sukacita, dengan bahagia oleh para ahli kubur, karena mereka sudah terbiasa diucapkan salam, ibaratnya sering disapa. Beda ketika orang yang tidak pernah menyapa, maka ketika masuk ke dalam alam kubur, dia akan merasa terasing karena belum terbiasa mengucapkan salam. Seperti ini ya tambahan ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sebagai tambahan di akhir bab ini, man dakhalal maqbira, siapa yang masuk ke kuburan atau makom atau maqbarah, tsumma qara'a fatihatal kitab, kemudian membaca Fatihah, wa qul huwallahu ahad dan surat Ikhlas, wa alhaakumut takatsur, tsumma qala, kemudian mengucapkan inni ja'altu sawaba ma qara'tu min kalamika li ahlil maqabiri minal mu'minin wal mu'minat kanu syufa'a lahu ilallahi ta'ala wallahu a'lam. Tsumma qala Syekh nafa'anallahu bi'ulumih. Demikian ini untuk bab 1. Semoga untuk penjelasan dari bab awal ini memberikan gambaran kepada kita, artinya memberikan satu pemantapan bagi kita, sehingga apa yang selama ini kita lakukan ini menjadi satu menambah keyakinan kita bahwa apa yang kita laksanakan ini memiliki dasar yang kuat. Kita masuk kepada bab yang kedua, al-mithalus tsani, permisalan yang kedua. Hal li sholatil jumu'ati sunnatun wa ba'liyatun aula. Pertanyaan dari mithalus tsani ini adalah, apakah dalam sholat Jumat itu ada sunnah qabliyah atau tidak? Wa hadza aidan minal masailil far'iyyatil ijtihadiyyati allati la yanbaghi tabadurul inkari fiha. Artinya adalah bahwa permasalahan ini juga merupakan permasalahan yang bersifat furu'iyah ijtihadiyah. Artinya persoalan cabang, bukan persoalan usuliyah. Kalau persoalan cabang ini sebaiknya ini tidak menjadi perdebatan yang perlu dipersoalkan, karena ini bukan persoalan yang pokok, tetapi persoalan furu'iyah tadi. Amma Syafi'iyatu faqalu,
Adapun menurut Imam Syafi'i dikatakan na'am lil jum'ati sunnatun qabliyatun kadzuhri li haditsin fiha. Betul. Dalam salat Jumat itu juga terdapat sunnah qabliyah sebagaimana salat zuhur pada hadis ini. Ya. Keluarga Fas yang berbahagia, terutama untuk para kaum perempuan, ya, mungkin perempuan, para ibu-ibu atau sahabat-sahabat semua di rumah ini tidak melaksanakan sholat Jumat ya. Karena sholat Jumat itu merupakan hukumnya fardu ain bagi laki-laki ya. Bagi laki-laki yang mukallaf kemudian dilaksanakan secara berjamaah, dan tentu orang itu yang tidak musafir atau bukan musafir. Lalu mungkin ada pertanyaan di benak sahabat-sahabat semuanya, apakah perempuan boleh mengikuti sholat Jumat? Nah, sebetulnya boleh perempuan itu mengikuti sholat Jumat, tetapi dengan syarat mereka atau perempuan-perempuan bukan orang yang berpotensi untuk mengundang syahwat bagi laki-laki. Ya kan, di dalam sholat Jumat itu semuanya kaum laki-laki. Apabila ada satu atau beberapa orang perempuan yang istilahnya mengundang potensi untuk mengundang fitnah, mengundang syahwat bagi para laki-laki yang lain, ini tentu malah tidak diperbolehkan. Berarti boleh enggak? Ya boleh, tetapi itu tadi dengan syarat mereka bukan orang yang berpotensi untuk mengundang syahwat bagi laki-laki. Mungkin yang tidak mengundang syahwat laki-laki ya orang perempuan yang sudah uzur, sudah sepuh gitu ya. Mungkin yang terjadi di masyarakat kita kan seperti itu. Ada ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh gitu ya, yang mengikuti sholat Jumat ya. Kita lanjutkan. Ziyadatun minal faqiri, kemudian ditambahkan oleh pentahqiq kitab ini Kiai Subki Masyudi wali khabari muslimin dalam hadis Muslim, idza shalla ahadukumul jum'ata, ketika kalian semua salat Jumat, fal yusalli qablaha arba'an wa ba'daha arba'an, maka salatlah sebelumnya arba'an 4 rakaat wa ba'daha arba'an. Kemudian Anna bin Mas'udin kana yusalli qabla al-jum'ati arba'an wa ba'daha abadan. Kemudian menurut Imam Tirmidzi, Ibnu Mas'ud kana yusalli qabla al-jum'ati arba'an wa ba'daha arba'an. Jadi melaksanakan sholat sebelum Jumat ini 4 rakaat, kemudian setelahnya juga 4 rakaat. Wadh-dhahiru, menurut kaul yang zahir ya, annahu bitauqifin minan nabiyyi, sesungguhnya menurut ketetapan tauqifinya dari Nabi Muhammad SAW. Taufiq itu apa sih? Tauqifi itu adalah mengikuti apa yang datang dari Rasulullah tanpa kita mengetahui alasan penjelasannya. Qala Syekh Ali Ma'sum rahimahullahu taala, qala Al-Qurdi ala baba fadlin fi babi salatul jum'ati. Menurut Syekh Ali Ma'sum rahimahullah, qala Al-Qurdi, Syekh Qurdi berkata ala baba fadlin fi babi salatul jum'ati, menurut Imam Bafadl dalam kitab salat Jumat, wa aqwa ma yutamassaku bihi fi masyru'iyati raka'ataini qabla al-jum'ati ma sahahahu Ibnu Hibban. Pendapat yang lebih kuat yang dipegang, artinya yang dapat dipegang dalam hal disyariatkannya salat sunnah qabliyah pada salat Jumat ini menurut atau ditekankan dalam hadis sahih min hadis Abdullah bin Zubair marfu'an, dari hadis Abdullah bin Zubair
Ini merupakan hadis yang marfu. Hadis marfu adalah hadis yang sampai kepada Rasulullah. Ma min sholatin illa wa baina yadaiha rok'atani. Tidak ada sholat kecuali di antara keduanya ada 2 rakaat. Lahu fi Fathil Bari, di dalam kitab Fathul Bari. Ziyadatun minal faqiri, kemudian ditambahkan lagi oleh Al-Faqir, wa fi Fathil Wahhab khabarus syekhoni baina kulli adzanaini sholatun. Di antara 2 adzan itu ada sholat. 2 adzan itu yang dimaksud adalah antara adzan dan iqamah. 90.1 Fas FM untuk Anda keluarga Fas kembali. Untukmu perempuan hadir setelah jeda ya. Terima kasih buat Anda keluarga Fas yang masih selalu bersama kami di 90.1 Fas FM. Di studio bersama dengan Ibu Nyai Ahlis Fauzia selaku anggota Fatayat Kabupaten Magelang. Kita akan melanjutkan kajian kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah, namun sudah beranjak ke bab berikutnya. Monggo Bu Ahlis, kita sambung lagi kajian kitab kita kali ini. Terima kasih. Kita lanjutkan ke pembahasan al-mithalus tsani, yaitu misal atau contoh permasalahan yang kedua, yaitu tentang hal li sholatil jumu'ati sunnatun qabliyatun aula. Artinya, apakah dalam sholat Jum'ah ini memiliki sunnah qabliyah atau tidak? Wa hadza aidan minal masailil far'iyyatil ijtihadiyati allati la yanbaghi tabadulul inkari fiha. Dalam permasalahan ini, ya, ini juga merupakan satu permasalahan yang bersifat furu'iyah, minal masailil far'iyyatil ijtihadiyah. Permasalahan furu'iyah itu permasalahan cabang, bukan permasalahan usuliyah atau pokok. Artinya allati la yanbaghi tabadulul inkari fiha, yang mestinya permasalahan-permasalahan semacam ini tidak perlu menjadi bahan perdebatan dalam masyarakat. Karena kadang kita mungkin pernah terjebak dalam persoalan seperti ini. Ada sekelompok orang yang terlalu mempermasalahkan permasalahan-permasalahan yang seharusnya ini tidak menjadi permasalahan, gitu, karena itu tadi permasalahan furu'iyah. Amma Syafi'iyatu faqalu, menurut Imam Syafi'i, na'am lil jumu'ati sunnatun qabliyatun kadzuhri li haditsin fiha. Menurut Imam Syafi'i, beliau berkata, ya, dalam sholat Jumat itu terdapat sunnah qabliyah sebagaimana sholat zuhur. Ziyadatun minal faqiri, tambahan dari al-faqir, yaitu Syekh Subhi Masudi wali khabari muslimin dalam hadis Muslim, idza shalla ahadukumul jum'ata, ketika kalian semuanya sholat Jumat, fal yusalli qablaha arba'an wa ba'daha arba'an, maka sholatlah sebelum Jumat ini sholat 4 rakaat, wa ba'daha arba'an, wali khabari Tirmidzi. Anna bin Mas'udin kana yusalli qabla al-jum'ati arba'an wa ba'daha arba'an. Sama Imam Mas'ud, sholat Jumat itu ada qabliyahnya arba'an, dan setelahnya sebelumnya 4 rakaat dan sesudahnya 4 rakaat. Keluarga Fas, ini mungkin permasalahan sholat Jumat ini, karena keluarga Fas mungkin para perempuan, ibu-ibu di rumah ini tidak melaksanakan sholat Jumat, karena sholat Jumat ini merupakan kewajiban bagi kaum laki-laki, ya, dengan syarat hukumnya ini fardu ain bagi kaum laki-laki yang mukallaf, kemudian muqimin mustautinin, artinya dia adalah merupakan penduduk yang bermukim secara permanen, bukan muqimin ghairu mustautinin, ya. Misalkan kalau muqimin ghairu mustautinin seperti santri, kemudian atau pelajar sekolah, gitu, ya. Kemudian dia bukan musafir. Nah, mungkin
Kalau misalnya di masyarakat nih, Bu, Iya. kita menemukan ada wanita gitu atau perempuan ikut sholat Jumat itu sebenarnya gimana sih, Bu? Iya. Iya. Mungkin kalau perempuan ikut sholat Jumat tidak lazim ya. Iya, Karena kan biasa kan kalau ada perbedaan di tengah masyarakat sedikit aja, itu yang Ibu tadi bilang sebenarnya tidak masalah, tidak tapi masalah, malah dipermasalahkan. Iya, betul sekali. Memang banyak pertanyaan juga, apakah perempuan boleh mengikuti sholat Jumat, kan? Nah, ini dalam satu kitab dijelaskan ada bahwa perempuan itu boleh mengikuti sholat Jumat. Tetapi ya dengan syarat bahwa mereka adalah bukan orang-orang yang berpotensi untuk mengundang syahwat ya, atau berpotensi untuk menimbulkan fitnah yang lebih besar ketika perempuan itu ikut sholat Jumat. Misalkan apa Mbak Reni, coba? Ya. Dari penampilan, dari perilaku, atau dari wangi parfum. Iya, betul sekali. Itu bisa masuk. Walaupun wangian atau tip itu kan sunnah ya, kesunahan. Tetapi ketika ada perempuan yang masuk ke situ, kemudian juga memakai pewangian, penampilannya, dari perilakunya juga, ini kok mengundang syahwat, mengundang fitnah. Fitnah itu juga macam-macam ya, anggapan macam-macam. Ini malah justru hukumnya tidak boleh. Gitu kan. Maka mungkin kita melihat di masyarakat ada sebagian orang atau perempuan yang ikut sholat Jumat, tapi mereka para ibu-ibu yang sudah sepuh gitu ya, sepuh, sudah uzur dan seperti itu. Ya. Berarti boleh ya, Bu? Tidak ya apa-apa, boleh, tetapi tadi dengan catatan. Nah, itu sebaiknya di rumah saja. Dengerin Fast FM untuk perempuan. Iya, betul pas sekali. Pas banget jamnya kan. Iya. Kita lanjutkan. Wadzahiru, ini menurut kaul yang zahir, annahu bitauqifin minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menurut kaul yang zahir, annahu bitauqifin, pendapat yang bersifat tauqifi. Apa itu tauqifi? Yaitu mengikuti apa yang datang dari Rasulullah tanpa kita mengetahui alasan penjelasannya. Qala Syekh Ali Maksum rahimahullahu, berkata Syekh Ali Maksum, muallif dari kitab ini, qala al-Qurti ala bafadhin fi babi salatil jumu'ati, menurut Imam Bafadl dalam kitab bab salat Jumat, wa aqwa ma yutamassaku bihi fi masyru'iyatir rak'ataini qabla al-jumu'ati ma sahhahahu Ibnu Hibban. Artinya pendapat yang lebih kuat yang dapat dipegangi dalam urusan atau dalam hal disyariatkannya sholat 2 rakaat sebelum sholat Jumat ini. Min hadits Abdullah bin Zubair marfu'an, dan hadis ini dari Abdullah bin Zubair, di mana hadis ini adalah marfu', sifatnya marfu', yaitu hadis yang sampai kepada Rasulullah. Ma min sholatin illa wa baina yadaiha rak'atani. Tidak ada sholat kecuali di antara keduanya ada 2 rakaat. Demikian qaulahu fi Fathul Bari, dalam kitab Fathul Bari. Ziyadatu minal faqiri, kemudian tambahan dari al-faqir Syekh Subagi Masudi, wa fi Fathil Wahhab khabaru syekhani baina kulli adzanaini sholatun, di antara 2 azan itu ada sholat. Maksudnya bukan 2 azan itu dalam ada azan dan iqamahnya. Summa qala Syekh wa qala al-Qurdi aidan wa ra'aitu naqlan an syarhil miskat limulla 'alil qari manasuhu wa qad jaa bi sanadin jayyidin, bahwa beliau melihat nukilan dari pendapat-pendapat ini yang intinya adalah pendapat ini wa qad jaa bi sanadin jayyidin, yaitu pendapat yang bersanad pat. Ya. Kama qala al-Iraqi annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qablaha arba'an. Berarti kesimpulan dari penjelasan ini bahwa ada pertanyaan tentang apakah dalam sholat
sholat Jumat ini ada qobliyah, ini penjelasannya adalah ada, dan ini pendapat ini adalah pendapat yang sahih dan kuat. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang sudah masuk ya, Bu Alis. Ini ke redaksi kami di 081578709640. Saya Ibu Sita yang ada di Magelang nih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya jika meninggalkan sholat Jumat beberapa kali nih Bu? Soalnya suami saya itu Jumat ini sholat, lalu besoknya 2 kali 3 kali kadang bilang ada aja alasan gitu. Gitu nah kan kebanyakan juga pertanyaan datang dari masyarakat, 3 kali tidak menjalankan ibadah sholat Jumat bagi seorang laki-laki ini hukumnya seperti apa sih Bu? Terima kasih. Terima kasih dari Ibu Sita. Mungkin tidak hanya Ibu Sita yang mengalami ya, banyak juga ya. Bagaimana sih hukumnya ketika seorang laki-laki itu meninggalkan sholat sebanyak 3 kali. Sholat Jumat. Sholat Jumat 3 kali. Baik itu secara kontinu atau secara terpisah, atau di jeda-jeda gitu ya. Dijelaskan itu dalam satu hadis, ada itu man taraka salasa juma'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbihi. Artinya ketika seorang laki-laki itu meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali tahawunan, ya, tahawunan itu artinya dia dengan meremehkan. Mungkin kecuali ini dengan alasan yang benar-benar mungkin alasannya sakit, kemudian memang benar-benar musafir, ini tidak apa-apa karena itu memang diperbolehkan. Tetapi kalau dia tidak dengan alasan, ya, artinya menyepelekan sholat Jumat ini akan mengakibatkan hatinya menjadi keras ya, atau hatinya menjadi tertutup, hatinya ini menjadi tertutup, atau Allah menutup hatinya, menutup mata hatinya. Ketika seorang itu sudah tertutup hatinya, maka hikmah kebajikan apapun itu akan susah masuk ke dalam hatinya. Dia akan sulit menerima nasihat, kemudian sifatnya menjadi keras kepala, keras hatinya itu kan, ya seperti itu. Kemudian juga saya tambahkan ya, kemudian ini juga diperjelas dalam ayat Al-Quran bahwa ini merupakan perintah yang tidak bisa dilewatkan oleh kaum laki-laki karena hukumnya memang fardhu ain bagi laki-laki yang mukallaf, maksudnya laki-laki yang mukallaf, kemudian juga yang mukimin mustautinin, ya, dan bukan orang musafir. Perintah dalam Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Karena hari Jumat ini merupakan hari yang sangat istimewa. Iya. Sampai Al-Qur'an sendiri punya satu surah namanya surat Jumu'ah. Iya, di mana di situ ada keistimewaan hari Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Artinya ketika orang-orang yang beriman ini diserukan atau diperintahkan untuk melaksanakan sholat yaumil jumu'ah, artinya bukan sholat di hari Jumat, tetapi memang sholat Jumat itu merupakan satu perintah. Fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat kepada Allah. Artinya bersegera untuk berangkat wadharul bai' dan meninggalkan jual beli. Artinya pekerjaan apapun harus ditinggalkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Begitu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik. Begitu. Jadi makanya banyak orang juga hari Jumat yang biasanya berjualan libur ya Bu? Libur, iya. Karena apa? Merupakan sayyidul ayyam. Jadi hari utama di dalam satu minggu itu adalah hari Jumat. Karena banyak sekali hikmah hari Jumat. Allah menciptakan bumi, alam seisinya ini pada hari Jumat. Iya. Kemudian kelak Allah akan
menurunkan hari kiamat pun juga pada hari Jumat. Ya. Oke, baik. Semoga ini bisa mengobati pertanyaan dari kemarin-kemarin nih, Ibu Sita dan lain-lain gitu Iya. ya. Semoga bisa diberi pencerahan suaminya dan Iya. para bapak-bapak ini kalau lagi sibuk-sibuk waktunya sholat Jumat disegerakan gitu ya Bu. Iya, ya. betul sekali. Karena perempuan juga punya peranan penting dalam rangka Mengingatkan saling menjaga menjaga nilai ibadah masing-masing pasangan kita. Benar. Iya, kita sebagai seorang istri juga harus Mengingatkan, peduli dan mau selalu mengingatkan kepada suami untuk kalau suami lalai dalam ibadah, ayolah perempuan itu sebagai satu motivator untuk suami ya. Kemudian juga sebagai madrasatul umatnya gitu loh, madrasatul baitnya dalam keluarga itu seorang perempuan. Oke, gitu. iya baik. Dan ini ada pertanyaan lagi nih Bu Alis. Nih banyak banget, terima kasih buat keluarga FAS yang sudah ikutan bergabung di 081578709640. Ini mungkin 2 pertanyaan, bisa Reni jadiin 1 biar nanti Bu Alis langsung dijawab ya. Pertanyaan, bolehkah seorang laki-laki itu meninggalkan sholat Jumat ketika dalam perjalanan? Itu satu. Lalu pertanyaan yang kedua ini, jika meninggalkan sholat Jumat, Ibu, apakah ada kewajiban untuk tetap menjalankan ibadah sholat zuhurnya? Terima kasih. Iya. Seseorang boleh meninggalkan sholat Jumat, laki-laki dalam keadaan sakit, boleh. Kemudian dalam keadaan musafir. Tadi yang ditanyakan adalah ketika melaksanakan perjalanan. Ya. Syarat perjalanan itu yang bisa sama halnya hukum ini juga bisa diterapkan dalam sholat ya. Sholat bisa dijamak atau dikosor bagi seorang musafir, tetapi syaratnya adalah musafir yang tidak sedang dalam perjalanan atau yang tidak dalam bermaksiat kepada Allah. Ini boleh dijamak, boleh dikosor. Sama juga ketika seseorang musafir ini boleh meninggalkan sholat Jumat ketika dalam perjalanan ya, dan dia harus menggantinya dengan sholat zuhur. Ya, tidak sholat Jumat tapi boleh sholat zuhur. Nah kemudian karena dia dalam perjalanan, apakah dalam pada hari Jumat ini dia boleh menjamak juga? Ya tentu saja boleh, gitu kan. Mungkin dia menjamak dengan asar, itu boleh. Oke. Nah syarat syahnya nih Bu, ketika perjalanan itu berapa kilometer gitu. Nanti kan bilang tiba-tiba dari Magelang mau ke Jogja yang cuma jaraknya 1,5 jam nih dalam perjalanan. Terus ya udahlah ini karena mepet ke sholat Jumat tuh gimana nih Bu? Iya. Terima kasih. Syaratnya termasuk syarat sholat itu boleh dijamak atau dikosor itu memenuhi syarat perjalanan sejauh 80 kilometer, minimal 80 kilometer. Tetapi ini juga ada khilafiyah ya, ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan 90 kilometer, ada yang mengatakan 85 atau sekian itu. Jadi kita ambil secara umum ini jarak minimal, jarak tempuh minimal ketika sholat itu boleh dikosor atau boleh dijamak itu adalah 80 km. Baik, tidak ada alasan lagi untuk meninggalkan begitu ya Bu ya, karena ini kewajiban. Begitu mudahnya Allah itu memberikan keringanan. Ini bagian dari rukhsah ya. Baik, terima kasih. Ini tadi pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi kami. Untuk Anda keluarga FAS juga masih boleh bertanya langsung lewat 314330 ataupun via WhatsApp di 081578709640. Kita break dulu Bu Alis. Setelah ini nanti kita akan kembali di part ketiga. Untuk Anda keluarga FAS, Anda tetap bisa bergabung bersama kami. Yang ingin menikmati siaran streaming kami, silakan saja. Anda bisa klik langsung radiofasfm.com atau bisa juga melalui aplikasi suara SVARA dan juga noise.id. Kita break dulu ya Bu Alis setelah jeda berikut ini.